Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi kedua pertemuan kita hari ini, selamat pagi sebelumnya. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nah, Teteh pengen tahu sekitar seminggu kebelakang setelah proses sesi 1 bersama Teteh di minggu kemarin, bagaimana keadaannya hari ini? Mendingan, tapi kayak masih ada rasa-rasa itu campur aduk. Kalau boleh tahu, kalau untuk hubungan diri kamu dengan keluarga saat ini masih membaik sama keluarga, untuk ayah ibu? Ya, masih. Oh iya, dari perjalanan ke sini bagaimana? Apakah sendirian apa bersama teman? Sendiri aja berarti ya. Sebelumnya Teteh terima kasih ya telah hadir kembali di sesi 2 konseling bersama Teteh hari ini. Kita akan melewati sesi 2 selama beberapa menit ke depan. Apakah Teteh Naswa bersedia? Sebelum lanjut, Teteh pengen nanya nih, apa sih perubahan positif yang kira-kira Teh Naswa rasakan setelah sesi konseling pertama bersama Teteh di minggu kemarin? Ya, ngerasa tenang gitu. Di sesi kemarin tuh Tenaswa mengatakan berada di skala 2 ya, yang mana dari awalnya itu ada di skala 0. Tenaswa merasa sangat terpuruk dan kecewa sekali terhadap perlakuan sahabat Tenaswa yang seperti meninggalkan Tenaswa dan menyalahkan keadaan, bahwasanya Tenaswa disalahkan gitu terhadap tindakan yang dia lakukan, menginap di kosan Tenaswa, dan Tenaswa ingin menghilangkan perasaan kecewa tersebut. Nah, dari hal tersebut nih, dari perasaan kecewa yang Tenaswa rasakan, untuk menghilangkan perasaan kecewa tersebut, apa sih perlakuan positif yang Tenaswa lakukan untuk menghilangkan perasaan kecewa itu? Kayak ngilangin kayak nggak mikirin dia terus gitu. Terus ada lagi nggak? Kayak udah menghapus semua tentang dia. Enggak semua gitu, masih ada. Cuman kayak kalau sosmed udah dikeluarin sama aku gitu. Berarti sudah ada tindakan positif yang memang Tenaswa juga sudah benar-benar mulai mengikhlaskan kepergian dia mungkin ya. Nah, kira-kira ada nggak sih yang memang ingin Tenaswa ubah, dari hal lain yang ingin Tenaswa ubah dari sisi konseling 2 kali ini? Kira-kira Tenaswa ingin mencapai skala berapa? 5 aja. 5, berarti sampai akhir tetap di 5 ya Teh. Tenaswa sekarang ada di skala 2 dan Teteh ingin membantu Tenaswa naik skala lagi di proses sesi 2 kali ini. Maka dari itu sebelumnya Teteh boleh tahu ketika perasaan kecewa yang masih Tenaswa rasakan, hal negatif apa yang sering Tenaswa lakukan di minggu setelah sesi konseling? Apakah masih ada perilaku negatif yang sering dilakukan? Ada paling sekali. Apa itu? Kayak masih suka, kalau kepikiran gitu ya, masih suka kayak itu masih suka self harm. Tapi sekali aja kalau semua. Berarti masih suka melampiaskan emosinya lewat self harm tersebut ya. Nah, menurut Tenaswa, ada nggak sih tindakan yang lebih positif untuk mengatasi perasaan kecewa itu? Tidur. Selain tidur, ada lagi nggak kira-kira hal positif apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghilangkan tindakan negatif? Ya itu, kalau nyibukin diri di kampus biar gak terlalu ingat sama masalah itu. Berarti dengan cara menyibukkan diri juga berpengaruh ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Tenaswa itu hobinya apa sih? Sukanya dengerin musik, tapi sekarang udah agak Bosan. Soalnya kayak nggak tahu gitu. Karena aku sukanya lagu Inggris. Genrenya Inggris. Ya, nggak suka yang Indo. Jadi tahu arti. Jadi kayak
itu udah kayak kerasa maknanya gitu ya. Tapi berarti Teh Najwa masih sering mengurung diri. kadang sih kalau lagi ngerasa down suka pengen sendiri. Dari minggu kemarin kan Teteh tuh ngasih PR ya untuk diri tenaga sendiri, mencoba untuk bersosialisasi, mencoba gitu membuka diri untuk bersosialisasi dengan teman kampus, khususnya di saat sekarang kan tenaga juga sudah naik tingkat menjadi seorang mahasiswa. Nah, jadi Teteh harap tenaga sudah melaksanakan tugas dari Teteh. Apakah sudah? Mungkin bisa sebutkan contoh bentuk bersosialisasi seperti apa yang bisa Teh Najwa lakukan dengan teman-teman kampus? Kayak ngobrol bareng gitu, banyak yang ngobrol, terus kemana-mana ya bareng gitu ngikut. Berarti sekarang Teh Najwa sudah bisa merasakan hangatnya pertemanan gitu ya, sudah mulai bisa terbuka dengan orang-orang dan sudah mulai bisa menerima bahwa interaksi sosial itu penting. Ada nggak sih teman-teman kampus yang memang menurut Teh Najwa merasa toksik atau memang perlu dijauhi? Gak tau sih, tapi aku nggak suka gitu sama dia. Soalnya tiap ketemu tuh paling suka bilangnya tuh ih masuk sama ini mulu gitu kayak gitu. Berarti nah dari sifat teman kampus ini apakah ada yang sesifat dengan teman Teh Najwa yang waktu itu diceritakan di sesi pertama yang tersebut? Ada nggak yang sifatnya sama, karakternya sama gitu kira-kira? Gak tau, mungkin belum ada. Oh belum ada. Berarti Teh Najwa tetap masih ngerasa sahabat Teh Najwa yang waktu itu tuh orang yang spesial, yang masih menduduki posisi pertama yang pernah dekat dengan Teh Najwa mungkin ya. Namun Teteh harap ya semoga di lain kesempatan Teh Najwa sudah bisa setidaknya berteman kembali dengan perempuan, tapi tidak dengan di ranah yang melenceng Teteh. Nah, ya untuk hal tersebut Teteh boleh bertanya kembali, apakah, mohon maaf sebelumnya, apakah perasaan terhadap perempuan itu masih ada atau tidak? Enggak, tapi ke dia masih gitu. Jadi hanya cukup ke dia saja, ke sahabat Teh Najwa yang berinisial N tersebut saja. Berarti untuk ke teman-teman kampus yang maba sekarang tidak ada syukurlah berarti ya. Teh Najwa hanya ingin memperbaiki keadaan Teh Najwa dari perasaan yang pernah muncul terhadap gangguan emosional yang dimiliki Teh Najwa kepada, mohon maaf, gangguan itu mungkin ya bukan emosional, apa namanya, gangguan bisek yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan kepada sesama. Nah, semoga Teh Najwa tidak lagi mengulanginya ya Teh. Nah, dan Teteh harap untuk sesi 2 kali ini mungkin Teh Najwa tujuannya seperti apa kira-kira? Ingin menghilangkan perasaan apa? Yang ngerasa kecewa, cuman gak tahu. Kecewa dengan sosok teman tersebut ya. Soalnya ayat ini masih suka mikirin gitu. Nah, kalau untuk usaha kan Teh Najwa juga sudah memiliki hal-hal yang bisa Teh Najwa lakukan. Tadi disebutkan bahwa hanya mengatasi dengan kesibukannya, namun tidak bisa dipungkiri tetap bisa terpikirkan karena memang pemikiran ketika sepi itu pasti datang menyelimuti pikiran Teh Najwa dan menjadi dan terbenak pastinya merindukan sosok dia. Nah, kalau boleh tahu kalau boleh tahu perasaan kepikiran dari sosok dianya itu lebih ke ranah perasaannya atau kayak kegiatan kenangan yang kayak gimana? Kayak kan kita tuh biasanya chatan gitu. Jadi udah kita tuh kayak aku tuh cuma kangennya pengen chatan ngobrol sama dia, cerita-cerita aja kayak gitu. Tapi kan tidak bisa dipungkiri kalau emang kamu chatan lagi, apakah kamu bisa meyakini perasaan tersebut bisa timbul lagi? Gak tahu. Nah, mungkin maksud dari tindakan orang tuanya pun menjauhkan kalian, menurut Teteh emang menghindari perasaan kalian timbul lagi. Nah, apakah Teh Najwa memahami hal tersebut?
ya tapi nggak nerima gitu kayak nggak suka. Jadi yang kira-kira yang diharapkan Teh Najwa itu bagaimana kalau memang tidak menerima? Kalau emang Teh Najwa tidak menerima atas dijauhkan, kira-kira tindakan Teh Najwa inginnya seperti apa untuk menghilangkan perasaan tersebut daripada harus dijauhkan gitu? Kayak ya udah adanya biasa aja ke aku gitu ya. Emang tiap kali chatan juga biasa aja, cuman akunya kayak berlebihan gitu. Tapi kadang dia juga kayak nyata apa sih kayak suka ngechat yang emang bikin aku tuh kayak gitu baper gitu. Jadi di sini konteksnya yang memang memiliki perasaan di awal itu Teh Najwa ya, dan dianya juga tidak menyadari mungkin perhatian yang dia berikan kepada Teh Najwa membuat Teh Najwa menjadi ya Allah ulah pinuh atuh. Jadi perhatian yang beliau berikan menjadi salah arah atau salah arti oleh Teh Najwa. Nah, baik di sini Teteh ingin merelaksasi sederhana kembali ya Teh pikiran Teteh. Sebelumnya boleh rileks terlebih dahulu. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Nah, boleh tarik nafas. Kemudian hembuskan pelan dari mulut. Tarik nafas kembali. Kemudian hembuskan perlahan dari mulut. Nah, boleh sekarang Teteh pengen Najwa tutup mata. Boleh tutup mata terlebih dahulu. Kira-kira perasaan kecewa sekarang itu ada di bagian tubuh mana ketika Teh Najwa ditinggal oleh sahabat Teh Najwa tersebut? Masih ada di dada berarti ya. Nah, rasakan perasaan itu di bagian dada. Kemudian sekarang pegang bagian tubuh tersebut ya, merasakan perasaan itu apakah berbentuk atau tidak berbentuk. Enggak. Besar atau kecil perasaan kecewanya? Besar. Nah, oke, sekarang fokus ke perasaan kecewa tersebut, kemudian koneksikan kembali ke kejadian masa kecil di mana Teh Najwa merasa marah, sedih, kecewa. Apakah sudah ada? Nah, kira-kira di umur berapa di masa kecil tersebut perasaan marah, kecewa, dan sedih itu? Pengalaman yang memang mengecewakan selain cerita permasalahan Teh Najwa, adakah pengalaman masa kecil yang membuat Teh Najwa kecewa, sedih, dimarahin atau bagaimana? Atau perasaan sedih pernah dimarahin ada nggak kayak, atau kira-kira di umur berapa? Di umur 5. Jika masih ingat, nah perasaan sedih di umur 5 tersebut kira-kira kejadiannya ada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam ruangan. Kejadiannya siang atau malam? Siang. Apa yang terjadi di sana atas perlakuan yang Teh Najwa dapatkan? Dimarahin mama. Dimarahin seperti apa yang Teh Najwa dapatkan? Kayak aku cuma bikin masalah kayak mecahin itu mecahin kaca,
kemudian kemarin mama gitu kayak dibentak. Bentakan seperti apa sih yang beliau lontarkan ke kamu sehingga kamu merasa marah dan sedih? Nggak ingat. Dari mungkin kata-kata sedikit makian ya dari sosok ibu yang memang gregetan atas perilaku seorang anak kecil di masa itu. Nah, kira-kira ketika kejadian tersebut apa yang ingin Tanasa katakan kepada mama? Jangan marah. Nah, apakah pernah nggak Tanasa membahas hal tersebut di lain waktu ketika Tanasa umur sekarang dengan sosok mama tersebut atas kejadian itu? Enggak. Nah, jika diberikan kesempatan, apakah ingin Tanasa mengatakan sesuatu kepada mama atas kejadian perasaan sedih tersebut? Tapi pada masa itu, mohon maaf teteh lupa, pada masa itu Tanasa sering dipanggil apa kira-kira pas masa kecil? Dede ya. Apakah Dede sudah memaafkan tindakan perilaku marahnya mama terhadap Dede tersebut? Sudah. Berarti Dede sudah berdamai dengan keadaan yang pernah Dede dapatkan atas perilakuan marah dari mama. Sudah. Apakah pernah tersirat timbul dendam atau teringat ketika dalam lain hal gitu terhadap kejadian yang memang membuat Tanasa sakit terhadap perlakuan yang pernah terjadi pada diri kamu di masa kecil? Pernah teringat? Apakah Tanasa pernah teringat atau tersirat di masa sekarang terhadap perlakuan sakit di masa kecil? Perlakuan apa kira-kira yang membuat Tanasa sakit? Yang itu yang diceritain. Yang di umur 13 yang kejadian karena temenan sama cowok. Gak boleh temenan sama cowok. Jadi kamu tuh memang selalu dimarah-marahin oleh sosok mama kamu. Berarti kamu kadang dalam diri kamu masih belum bisa memaafkan terhadap perlakuan mama kamu, apakah benar? Atau lebih spesifiknya kamu di dalam perasaan terdalam kamu, apakah kamu memaafkan tindakan mama kamu yang melarang kamu bermain di masa itu? Gimana? Tapi kan dari hal tersebut menjadikan kamu sosok yang menyukai sesama jenis gitu ya. Apakah kamu memaafkan tindakan mama tersebut yang menyebabkan kamu seperti ini? Maafin, cuma kayak masih kerasa, masih membekas gitu. Nah, berarti masih ada ego dalam diri kamu ya. Teteh ingin mengajak kamu untuk berbicara kembali ya dengan sosok mama kamu, apakah boleh? Tidak. Atau teteh ingin mengajak kembali kamu untuk berbicara kepada sosok teman kamu yang memang sudah mengkhianati kamu, apakah boleh? Boleh. Nah, teteh akan mendatangkan sosok N yang mana selalu menjadi peran utama dalam permasalahan kamu sekarang ya. Mungkin jika kamu mendengar petikan suara dari teteh, kamu bayangkan sosok N tersebut ada di hadapan kamu dan yang ketiga dia ada di depan 1, 2, 3. Bayangkan sekarang dia ada di depan, berarti ya. Kira-kira apa sih yang ingin kamu katakan kepada sosok N tersebut sekarang? Apakah ada lagi yang ingin dikatakan dari kejadian-kejadian yang membuat kamu sakit hati gitu? Apa yang ingin kamu luapkan, boleh ceritakan saja, ungkapkan saja. Apa sih kalau seandainya dia kamu
chat aku lagi gitu. Ya aku udah janji sama diri sendiri nggak bakal kayak ngerespon berlebihan kayak dulu, paling kayak teman aja biasa, soalnya ya sakit hati gitu. Ada lagi yang ingin diungkapkan? Ya tapi sebenarnya pengen juga sih chatan kayak gitu, cuman nggak tahu karena kecewa itu jadi nggak mau, nggak tahu, bimbang gitu. Berarti kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu terhadap N ya, jadi kamu ingin berjanji pada diri kamu bahwasanya kamu pun bisa menghindari perasaan tersebut, kamu tidak akan mengechat dia lagi gitu, meskipun di lain perasaan kamu selalu menentukan sosok dia. Sekarang Tata ingin merubah kamu menjadi sosok N itu, dan N menjawab pernyataan atas diri kamu tersebut. Dalam hitungan ketiga, ketika kamu mendengar suara ketikan diri kita, kamu bisa berubah menjadi sosok N. 1, 2, 3. Apakah ada ini dengan sosok N? Nah, N tadi kan saya mendengar pernyataan dari Naswa ya, bahwasanya Naswa masih merindukan sosok kamu dan dia masih banyak hal yang belum bisa termaafkan dari kejadian yang pernah kalian lewati. Apakah ada yang ingin kamu katakan kepada Naswa agar dia bisa memaafkan kamu kembali? Dia juga bilang bahwasanya dia bisa menghindari perasaan tersebut dengan tidak lagi menghubungi kamu. Apa jawaban yang bisa kamu katakan kepada Naswa, atau pernyataan yang bisa kamu katakan kepada Naswa terhadap perasaan kecewa Naswa tersebut? Boleh katakan ini? Aku juga kangen sama Naswa, cuma mungkin harus kayak jaga jarak dulu gitu, agak chatan dulu biar kepercayaan mama. Oke, balik lagi. N sudah mengungkapkannya. Ada lagi yang ingin diungkapkan kepada Naswa? Apakah permintaan maaf atau apapun itu boleh diungkapkan saja. Boleh permintaan maaf seperti apa yang ingin kamu katakan terhadap Naswa? Maaf ya, ngecewain dan nyalahin Naswa. Kalau boleh tahu, nyalahin seperti apa sih yang kamu berikan kepada Naswa? Aku intinya kayak ngebela diri aku ke mama, kayak aku tuh jadi nyalahin Naswa sebenarnya. Kalau yang mau aku ke kosan Naswa tuh ya dia, bukan aku. Apakah N tahu bahwa tindakan tersebut menyakiti perasaan Naswa? Tahu. Kira-kira hal apa sih yang bisa N lakukan atau perbaiki terhadap Naswa agar hubungan pertemanan ya, umumnya di sini, agar hubungan pertemanan kalian itu membaik? Mungkin ya dengan cara nggak chatan dulu atau nggak ada kontekan sama sekali gitu, bisa buat hubungan aku sama Naswa lebih baik. Tapi nggak tahu Mengapa konteksnya seperti itu? Apa memang kamu pun masih memiliki perasaan yang sama terhadap Naswa atau bagaimana? masih, cuman masih ada rasa takut ketahuan lagi sama mama. Soalnya dulu juga mama udah bilang buat nggak ada hubungan lagi sama Naswa, tapi kekeh aku mau chatan. Jadi kamu pun menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, benar begitu? Tapi apakah kamu bisa menghilangkan perasaan itu untuk Naswa? Kira-kira? Tahu. Apakah kamu bisa berjanji kepada diri kamu bahwasanya kamu bisa berteman selayaknya pertemanan perempuan? Bisa. Apakah kamu akan menghubungi kembali sosok Naswa di lain waktu?
Mungkin. Baik, tadi terima kasih sudah berbicara dengan sosok Najwa ya. Sekarang Teteh akan merubah kembali kepada sosok Najwa asli dalam hitungan ketiga. Ketika Najwa mendengar suara petikan jari Teteh, kamu akan menjadi diri kamu sendiri. 1, 2, 3. Apakah ini dengan Teh Najwa? Teh Najwa tadi kan sudah mendengar pernyataan dari N. Ada nggak sih jawaban atau pernyataan kembali yang bisa Teh Najwa katakan kepada N? Tadi kan katanya beliau di lain waktu akan bisa menghubungi Teh Najwa kembali. Apakah Teh Najwa masih berharap atau tidak akan hal tersebut? Pengharapan seperti apa yang diinginkan Teh Najwa? Apakah pengharapan seperti tetap menjalin hubungan sebagai pertemanan atau di luar konteks tersebut? Pertemanan. Apakah Teh Najwa benar-benar sudah akan ingin membuang perasaan terlarang itu untuk N? Mungkin. Kenapa jawabannya mungkin? Gak tahu. Soalnya ya tapi Teh Najwa tahu hal tersebut itu salah. Tahu. Kira-kira menurut Teh Najwa sendiri, apakah Teh Najwa di lain waktu akan kembali menghubungi sosok N? Sesuai janji si N ya, kamu gak bakal chat dia dulu. Baik, berarti mungkin akan dia duluan menghubungi atau memperbaiki hubungan kalian, tetapi di sini nanti konteksnya kalian akan lebih menjadi sosok yang lebih baik dari diri kalian sebelumnya masing-masing. Dan mungkin sebelumnya Teh Najwa sudah memaafkan pernyataan dari N tadi, kalimat maaf dari N tadi sedikit. Nah, Teh Najwa tahu kan bahwasanya mungkin N melakukan hal tersebut karena memang dianya pun takut terhadap sosok ibunya, ya benar begitu enggak ya? Nah, jadi mungkin dia hanya ingin nurut terhadap ibunya karena memang perlakuan tersebut salah. Dan Teteh ingin Najwa juga menyadari bahwasanya perasaan kalian itu salah jika memang benar masih dilanjutkan. Teteh pun berharap pertemanan kalian masih berlanjut. Hanya saja jika ketika kalian bertemu kembali, apakah kira-kira perasaan itu masih tetap ada atau tidak? Enggak. Berarti Teh Najwa berjanji apakah Teh Najwa akan berjanji kepada diri Teh Najwa untuk menghilangkan perasaan tersebut? Berjanji. Dan hanya kenal sebagai sosok sahabat tentunya ya. Apakah hal tersebut akan benar-benar dilakukan? Nah, baik, berarti Teh Najwa sudah menyadari bahwasanya Teh Najwa juga sudah memaafkan perasaan kecewa dari tindakan yang dilakukan oleh sosok M. Sekarang Teteh ingin sekarang Teteh ingin kamu merasakan apa yang dirasakan hari ini setelah kamu sudah berbicara dengan sosok M. Perasaan apa yang muncul? Sedih. Selain itu ada lagi? Tetap kecewa. Tetap masih kecewa. Tapi kamu sudah saling memaafkan? Sedikit. Nah, oke. Nah, jadi perasaan negatif atau perasaan sedih tadi, perasaan kecewa tadi berubah menjadi perasaan sedih, namun sekarang lebih sedikit mungkin ya. Nah, apakah boleh perasaan sedih atau perasaan negatif itu Teteh buang terlebih dahulu? Boleh. Apakah boleh Teteh ganti dengan si
sih manfaat si tenang dalam diri kita? Kira-kira dalam tubuh Tenaswa? Buat menangin Naswa. Selain itu ada lagi? Boleh saya ingin mendatakan sosok si tenang terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, tenang, kamu boleh datang dan menemani sosok Tenaswa. 1, 2, 3. Tenang, saya ingin berbicara dengan kamu. Oke, baik. Apakah kamu bersedia untuk selalu menemani Tenaswa? Bersedia. Oke. Nah, sekarang Tete ingin kembali berbicara dengan sosok Tenaswa. 1, 2, 3. Sudah dengan Tenaswa. Tenaswa, kira-kira ada lagi nggak di bagian tubuh mana atau dari bagian dari tubuh Tenaswa yang sekiranya dapat membantu Tenaswa? Apakah ada sabar, si lega, si ikhlas, atau si berani? Waktu itu kan si ikhlas, mungkin sekarang antara si lega, si sabar, atau si berani. Kira-kira ada perasaan apa yang dapat menemani Tenaswa di semoga? Nah, mungkin ya dari kejadian yang pernah Tenaswa alami di masa kecil, kejadian kecewa yang pernah Tenaswa rasakan, apakah Tenaswa kan sudah bercerita bahwasanya Tenaswa sudah memaafkan kejadian tersebut, tapi apakah Tenaswa sudah merasa lega atas perlakuan atau kejadian tersebut? Sedikit. Sekarang saya ingin menghitung dari 1 sampai 3. Dalam hitungan 3, Tenaswa akan terbangun dan membuka mata secara perlahan. 1, tarik nafas, kemudian hembuskan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. 2, kamu bisa perlahan membuka mata kamu, boleh. 3, kamu bisa membuka mata dan berada pada kondisi normal. Boleh, buka matanya. Menurut Tenaswa nih, terasa nggak bagian tubuh yang lebih positif dari itu, dari kemarin? Nah, coba pegang bagian tubuh mana yang kira-kira ada perasaan positif sekarang? Masih di situ. Nah, berarti perasaan tersebut kira-kira perasaan positif apa tadi? Si lega. Berarti Tenaswa cukup berhasilnya untuk mencapai atau bertahan mencari sumber daya yang mana Tenaswa sudah ditemani si tenang, si lega, dan si ikhlas di minggu kemarin. Apakah kira-kira Tenaswa bersedia untuk benar-benar menerapkan kepada diri Tenaswa bahwasanya Tenaswa akan selalu ikhlas dalam menghadapi setiap permasalahan? Apakah Tenaswa bisa ikhlas dalam menerima kepergian sahabat Tenaswa? Apakah Tenaswa akan selalu tenang dalam menerima keputusan? Nah, mungkin Teteh akan kembali menskalakan perasaan Tenaswa ya, yang mana kemarin itu Tenaswa ada di skala 2 ya di sesi pertama, dan target Tenaswa ada di skala 5. Nah, Teteh ingin menskalakan kembali dari skala 0 sampai 10, yang mana 0 itu Tenaswa merasa terpuruk dan kecewa sekali, dan 10 Tenaswa berada di benar-benar merasa tenang dan terhindar dari permasalahan. Sekarang Tenaswa ada di skala berapa dari skala 2 kemarin? Sekarang kira-kira Tenaswa ada di skala berapa? Dari sesi pertama ada di skala 2, kemudian sekarang ada di skala berapa kira-kira? Sudah di skala 5? Nggak tahu. Aduh. Masih, mohon maaf spesifiknya, kan Tenaswa ingin di skala 5, berarti benar-benar sudah selesai apa belum kira-kira permasalahannya? Belum, berarti kira-kira naiknya dari skala 2 sekarang skala berapa? 3.
Berarti kenaikan 1 angka ya dari sesi pertama kemarin. Menurut Najwa gambaran di skala 3 itu seperti apa sekarang? Ya ada perasaan agak tenang juga, nggak terlalu mikirin dia, tapi kadang-kadang kalau lagi nggak sibuk tiba-tiba ada gitu pemikiran itu. Berarti Najwa sekarang lebih lega, lebih bisa tidak memikirkan dia dan lebih bisa memaafkan mungkin ya daripada sesi sebelumnya. Kira-kira hal positif apa sih yang bisa Najwa lakukan untuk menaikkan kembali skala Najwa untuk bisa mencapai target? Hal positif? Ya, kira-kira tindakan positif apa yang bisa Najwa lakukan? Ya itu, menyibukkan diri seperti apa yang kira-kira Najwa bisa? Stay di kampus, ya tugas sosialisasi, mengerjakan tugas. Nah, mungkin sekarang kita ingin memberikan tugas kembali ya atau PR yang mana apa yang tadi Najwa katakan, Najwa lakukan, Najwa terus lanjutkan tindakan sosialisasi Najwa bersama teman-teman yang baru sekarang agar Najwa bisa lebih melupakan sosok si N tersebut. Nah, dan Najwa boleh ikut menyibukkan diri dengan mungkin berorganisasi atau mencari hal-hal hobi baru yang bisa Najwa tekuni. Nah, kira-kira ada nggak sih hobi selain mendengarkan musik yang bisa Najwa lakukan? Nonton. Nontonnya tuh genre apa kira-kira? Horor. Berarti termasuk suka horor juga ya? Horor Indonesia atau horor barat? Baik, boleh. Berarti ya mungkin Teteh akan memberikan PR seperti yang Najwa katakan. Najwa lakukan tindakan-tindakan positif yang bisa melegakan dan menenangkan perasaan Najwa. Namun jangan sampai Najwa selalu berdiam diri juga di kamar gitu. Sebelum sesi 2 ini berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, mungkin untuk sesi 2 hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Teteh harap Najwa bisa menaikkan kembali skala atau target sesuai pencapaian yang Najwa harapkan di sesi pertama, bahwasanya Najwa ingin mencapai di target 5 ya, yang setidaknya Najwa ingin lebih tenang dan melupakan sosok yang tersebut. Hanya Teteh ingin Najwa mengusahakan itu dalam diri Najwa sendiri dan berdamai akan keadaan tersebut dan berjanji bahwa perasaan yang terlarang tersebut tidak akan kembali lagi. Apakah siap? Siap. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di sesi 2 kali ini. Teteh cukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sekarang?